Om Swastiastu. Halo semeton, perkenalkan nama saya Komang Gede Erlangga Chandra. Jadi kali ini saya akan membahas mengenai tata urutan dari upacara wiwaha dan juga apa sih makna dari banten-banten yang digunakan dalam upacara wiwaha. Nah, jadi wiwaha merupakan prosesi perkawinan tradisi adat Bali yang dimana upacara ini termasuk dalam upacara manusiayatnya. Dan wiwaha juga dipercayai terjadi akibat adanya ikatan batin antara seorang pria dengan wanita dengan tujuan untuk membangun keluarga yang harmonis dan juga mendapatkan anak yang suputra. Selain itu, wiwaha juga merupakan bentuk upakara antara masa peralihan dari masa brahmacari ke masa grehasta asrama. Nah, kalau sudah begitu, lalu bagaimana ya urutan tata cara dari pelaksanaan prosesi upacara wiwaha ini? Agar tidak salah paham, mari kita bahas. Nah, di urutan yang pertama dari prosesi wiwaha yaitu ada yang namanya mencari hari baik atau medewasa ayu. Dalam upacara medewasa ayu ini, keluarga dari mempelai pria akan meminta bantuan kepada sulinggi atau orang yang memang ahli dalam memberikan dewasa ayu terkait dengan acara pewiwahan ini. Nah, biasanya dewasa yang diminta akan berurutan dengan acara yang akan dilaksanakan atau acara dari wiwaha tersebut. Nah, upacara selanjutnya yaitu prosesi pemberitahuan. Pada tahap ini, keluarga dari mempelai pria akan datang ke kediaman mempelai wanita untuk memusyawarahkan terkait tujuan dari kedua calon mempelai. Nah, upacara yang ketiga yaitu ada memadik atau dalam bahasa Indonesia yaitu meminang. Pada acara ini, keluarga dari mempelai pria akan mendatangi kediaman mempelai wanita dan membawa seserahan. Nah, jumlah dari seserahan ini tergantung dari niat dan keseriusan sang mempelai lelaki. Selain itu, pada saat acara ini, biasanya kedua belah pihak akan menceritakan silsilah keluarganya. Tujuannya agar dari mempelai laki-laki dan wanita tidak ada hubungan sedarah, sehingga dapat dicegah sebelum terjadinya upacara pewiwahan. Nah, dan acara yang keempat yaitu ngekap. Ngekap ini ditujukan pada calon mempelai wanita. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan calon mempelai wanita untuk melepaskan dari masa remaja ke masa ibu rumah tangga atau berkeluarga. Nah, pada saat sore hari sebelum sang mempelai laki-laki menjemput, mempelai wanita akan diluluri dengan rempah-rempah yaitu daun merak. Yang kedua ada kunyit, dan yang ketiga ada beras yang telah ditumbuk halus. Nah, setelah proses luren itu selesai, maka dilanjutkan dengan keramas dan juga membersihkan seluruh badan tersebut. Selanjutnya, pengantin wanita akan dibawa ke kamar pengantin. Di kamar pengantin sudah disiapkan beberapa sesajen terkait dengan pelaksanaan upacara selanjutnya. Setelah pengantin wanita memasuki kamar, maka calon mempelai wanita tidak diperbolehkan keluar dari kamar tersebut sebelum dijemput oleh mempelai laki-laki. Nah, setelah prosesi ngekap itu, ada pun prosesi selanjutnya yaitu penjemputan calon mempelai wanita. Seperti tradisi Bali, biasanya di setiap daerah, upacara pernikahan tersebut dilaksanakan di kediaman laki-laki. Maka dari itu, sang mempelai lelaki akan menjemput ke kediaman mempelai wanita bersama seluruh anggota keluarga besarnya. Nah, tradisi selanjutnya yaitu ada mungkah lawang. Mirip dengan tradisi buka pintu pada adat Sunda, perbedaan dari mungkah lawang ini yaitu yang mengetuk pintu adalah utusan dari mempelai pria yang disebut dengan mungkah lawang. Dan utusan ini akan mengetuk pintu kamar dari pengantin wanita sebanyak 3 kali dan dipertegas dengan syair yang menyatakan bahwa
sang mempelai pria sudah berada di depan pintu kamar sang mempelai wanita. Setelah itu, syair tersebut akan dibalas oleh keluarga dari mempelai wanita yang menyatakan bahwa sang mempelai wanita siap untuk dijemput. Nah, setelah sang mempelai pria serasa diberi lampu hijau, maka mempelai pria langsung masuk ke kamar mempelai wanita untuk menjemputnya, lalu menggendongnya untuk membawanya ke tandu untuk dibawa ke kediaman mempelai pria untuk upacara selanjutnya tanpa didampingi oleh kedua orang tua sang mempelai wanita, tetapi terdapat satu utusan yang ditunjuk untuk menyaksikan prosesi selanjutnya. Nah, acara selanjutnya yaitu Mesegah Agung. Mesegah Agung ini ditujukan kepada kedatangan dari mempelai wanita. Nah, sebelum itu, kedua calon mempelai akan diturunkan dari tandu untuk dilaksanakan upacara Mesegah Agung. Setelah itu, akan ditandu kembali menuju ke kediaman sang mempelai pria. Nah, setelah sampai di kediaman pria, maka kain kuning tipis yang sebelumnya menyelimuti mempelai wanita akan dilepas oleh calon ibu mertua dari mempelai wanita dan akan ditukar dengan pis bolong satakan yang bernilai 200 keping. Nah, prosesi selanjutnya yang sangat penting yaitu prosesi mekala-kalaan atau medengan-denganan. Nah, pada prosesi ini akan dipimpin oleh pemangku sanggah ataupun sulinggih, dan upacara ini akan dimulai saat genta berbunyi. Dan upacara ini harus tepat waktunya sesuai dengan urutan upacara selanjutnya. Nah, upacara selanjutnya yaitu menyentuh kaki pada kalasepetan. Tujuan dari pelaksanaan mekala-kalaan ini adalah untuk menyucikan kedua calon mempelai tersebut. Setelah itu, maka sang mempelai laki akan membawa tegen-tegenan dan mempelai wanita akan membawa bakul dan memutari sangah merajan sebanyak 3 kali dengan menyentuh kalasepetan. Nah, upacara selanjutnya yaitu jual beli atau mendagang-dagangan. Pada saat ini, bakul yang dibawa oleh calon mempelai wanita akan dibeli oleh mempelai pria. Hal ini merupakan suatu analog dalam kehidupan rumah tangga. Kita harus saling memenuhi satu sama lain sehingga dapat tercapainya sebuah tujuan. Nah, acara selanjutnya yaitu menusuk tikar dadakan. Pada acara ini, sang mempelai wanita sudah siap dengan memegang tikar dadakan yang berbentuk segi 4 terbuat dari daun pandan muda, dan sang mempelai laki-laki sudah bersiap dengan kerisnya yang siap untuk menghunus dan menusuk tikar dadakan tersebut. Menurut mitologi agama Hindu, tikar dadakan merupakan lambang dari Yoni, sedangkan keris merupakan lambang dari Lingga. Nah, upacara selanjutnya yaitu memutuskan benang. Sebelum kedua calon mempelai memutuskan benang, kedua calon mempelai akan menanam kunyit, talas, dan endog di belakang merajan. Hal ini bertujuan untuk melanggengkan keturunan atau keluarga mereka. Setelah itu, mereka akan memutuskan benang yang tersambung di cabang dadap. Dengan analogikanya, yaitu untuk memutuskan masa remajanya dan memulai masa berkeluarga. Nah, upacara selanjutnya yaitu Mewidi-widana. Upacara ini dilaksanakan di sanggah mempelai laki-laki yang diselimuti dengan suasana syahdu, di mana kedua mempelai berdoa kepada leluhur terkait kedatangan keluarga baru untuk melanjutkan keturunannya. Nah, upacara selanjutnya yaitu Mejauman atau Mepejati. Upacara ini dilakukan di kediaman mempelai wanita.
Sesuai dengan tradisi Bali, seorang wanita yang telah menikah akan ikut dengan mempelai laki-lakinya. Untuk menghormati leluhurnya, maka diadakan upacara untuk pamit kepada leluhur menuju ke keluarga yang baru yang disebut dengan upacara menjauman. Nah, teman-teman, itu tadi dia urutan dari pelaksanaan upacara pawiwahan dalam tradisi adat Bali. Nah, lalu gimana ya Banten dan juga makna dari Banten dalam pelaksanaan upacara wiwaha tersebut? Kita akan bahas setelah ini. Nah, setelah tadi kita belajar mengenai bagaimana urutan dari upacara pawiwahan, selanjutnya kita akan belajar mengenai apa makna dari Banten pawiwahan tersebut. Yang pertama ada Sangah Surya, di mana Sangah Surya ini di sebelah kanannya digantungkan biulalung dan sebelah kirinya digantungkan oleh kukul yang berisi berem. Jadi Sangah Surya ini merupakan simbol dari ide Sang Hyang Widi-Wasa. Dalam hal ini sebagai manifestasinya itu Sang Hyang Surya, Sang Hyang Samarajaya dan juga Sang Hyang Semararatih. Nah, selanjutnya yaitu biulalung. Biulalung ini merupakan simbol kekuatan purusa dari ide Sang Hyang Widi-Wasa melalui manifestasinya yaitu Sang Hyang Samarajaya, merupakan lambang ketampanan dan juga kebijaksanaan dari mempelai pria. Dan selanjutnya yaitu ada kukul yang berisi berem. Kukul yang berisi berem ini merupakan lambang dari kekuatan prakerti dari ide Sang Hyang Widi-Wasa melalui manifestasinya yaitu Sang Hyang Semararatih sebagai simbol dari kecantikan juga kebijaksanaan dari sang mempelai wanita. Nah, sarana selanjutnya yaitu ada kelabang, kala narswari atau kala bedek dan juga tikar dadakan. Jadi kala bedek ini digunakan sebagai alas selama upacara mendengen-dengenan dan juga alas duduk bagi kedua calon mempelai. Dan tikar dadakan ini adalah sebuah sarana yang digunakan pada saat upacara menusuk tikar dadakan yang dipegang oleh calon mempelai wanita, di mana tikar dadakan ini merupakan simbol dari lapisan himen atau selaput darah dari mempelai wanita. Selain itu, tikar dadakan ini juga diduduki oleh mempelai wanita dengan sudut pandang spiritualnya yaitu sebagai lambang dari Sang Hyang Prakerti atau Yoni. Selanjutnya yaitu ada keris. Keris ini digunakan pada saat upacara menusuk tikar dadakan yang dilakukan oleh mempelai laki-laki. Jadi keris ini merupakan lambang dari kekuatan purusa dari ide Sang Hyang Widi-Wasa atau lambang dari Sang Hyang Samarajaya atau lambang dari lingga. Dan selanjutnya yaitu ada benang putih. Jadi benang putih ini berjumlah 12 bilah yang dijadikan satu dengan panjang 1 meter. Lalu angka 12 ini merupakan simbol dari 12 hari sebelang, diambil dari cerita Mahabharata yaitu dihukumnya Pandawa oleh Korawa ke hutan selama 12 tahun. Dengan adanya upacara mendengen-dengenan, otomatis sebelah ini akan hilang melalui upacara penyucian dari kedua calon mempelai pengantin. Nah, dan sarana selanjutnya yaitu ada tegen-tegenan, sun-sunan, dan juga dagang-dagangan. Jadi, tegen-tegenan ini merupakan simbol pengambilan alih tanggung jawab secara niskala atau skala. Sedangkan sun-sunan ini merupakan simbolis dari tugas sang istri untuk mengembangkan benih yang diberikan oleh sang suami. Dan juga dagang-dagangan ini merupakan sebuah simbolis persetujuan antara kedua belah mempelai untuk membangun keluarga yang harmonis dengan segala risikonya. Dan selanjutnya itu ada sapu lidi 3 batang.
Jadi sapu lidi 3 batang ini merupakan simbol dari sebuah konsep, yaitu yang bernama Trihita Karana, yang artinya kedua calon mempelai bisa saling bersikap baik satu antara lainnya sesuai dengan konsep Tri Kaya Parisuda tersebut. Nah, dan sarana selanjutnya adalah samuk kupakan. Jadi samuk kupakan ini merupakan tempurung kelapa yang dibelah menjadi 3. Di dalamnya ditaruhkan sebutir telur bebek dan juga diikat dengan benang tridatu. Samuk yang dibelah menjadi 3 merupakan simbol dari Triguna, yaitu Satwam Raja Suntamas, sedangkan benang tridatu merupakan simbol dari Dewa Trimuti, yaitu Brahma, Wisnu, dan juga Siwa. Selain itu, telur bebek merupakan lambang dari Manik. Nah, dan sarana yang terakhir yaitu tetimpuk bambu. Jadi, tetimpuk bambu ini merupakan 3 bilah bambu yang dibakar dengan api dayuh yang bertujuan untuk memohon penyumpatan dari Sang Hyang Brahma. Nah, jadi itu dia tadi adalah urutan dari pelaksanaan upacara pewiwahan dan juga makna dari banten-bantennya. Saya harap teman-teman semua dapat mengerti dan tidak salah lagi mengenai makna banten tersebut. Saya Komang Langgar Chandra, pamit undur diri. Om Santi 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 Om.